Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Devino. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya yang berjudul Perumusan Brand Identity Madrasah Alia Islam Modern pada fase brand establishment dengan studi kasusnya adalah MA Alif Lam Mim Surabaya. Mungkin kita langsung saja ya, next ya. Oke. Ah, jadi izinkan saya untuk menerangkan pendahuluannya sebentar, nggih. Jadi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi mengenai judul ya. Jadi di sini kita temanya adalah madrasah. Jadi madrasah ya, sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya di Indonesia itu sedang mengalami persaingan dalam menjaring peserta didiknya. Nah, dalam situasi seperti ini itu lembaga itu dituntut untuk dapat membangun identitas institusinya. Nah, karenanya dalam hal ini madrasah yang termasuk lembaga pendidikan tersebut itu perlu untuk memiliki identitas brand yang tepat dalam mengkomunikasikan nilai-nilai dasar mereka dan juga bagaimana positioning mereka di masyarakat. Nah, hal ini saya tekankan lagi hal ini terutama diperlukan itu oleh madrasah-madrasah atau sekolah Islam yang masih berada di fase brand establishment atau penguatan brand, permulaan brand, di mana pada fase ini mereka menghadapi tantangan dalam membangun awareness, positioning, dan identitas yang mampu diterima oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini, penelitian ini mengangkat MA Alif Lam Mim, Madrasah Alia Alif Lam Mim menjadi studi kasus penelitian ini karena dalam hal ini Madrasah Alia Alif Lam Mim ini termasuk masih dalam kategori tersebut. Jadi masih dalam kategori pada fase brand establishment tersebut, yaitu belum memiliki identitas brand yang mampu mengkomunikasikan nilai-nilai dasar dan positioning mereka. Jadi dinilai madrasah ini menjadi studi kasus yang tepat dan memenuhi syarat ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana rumusan masalah penelitian ini? Jadi ada dua sebenarnya di sini, dua variabel, yaitu yang pertama itu bagaimana persepsi dan kebutuhan stakeholder terhadap identitas merek atau brand identity MA Alif Lam Mim pada brand establishment. Nah, di sini kenapa ada persepsi dan kebutuhan stakeholder? Jadi eh, persepsi dan kebutuhan ini dibedakan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi persepsi itu bisa dianggap menjadi brand image masyarakat, sedangkan kebutuhan itu brand identity. Ya. Terus stakeholder di sini juga ada dua. Jadi ada stakeholder internal, stakeholder internal yaitu para pengelola, para guru-guru dan para eh, tim promosi PBB, eh PPDB, penerimaan peserta didik baru seperti itu. Lalu stakeholder eksternal, ya ini mencakup seperti para santri, para wali santri, para masyarakat luar yang akan mendaftarkan anak-anaknya seperti itu. Lalu ya rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana identitas merek yang diinginkan, yaitu kita di sini menyebutnya intended brand identity ya, yang diinginkan oleh stakeholder internal. Jadi diinginkan oleh stakeholder internal tadi para pengelola, para pengurus yayasan, nah itu. Dan identitas yang dipersepsikan stakeholder, yakni di sini kita menyebutnya stakeholder perceived identity. Nah, dari MA Alif Lam Mim yang diterjemahkan menjadi brand identity. Nah, itu. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini saya melakukan beberapa studi literatur ya.
dari penelitian terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memetakan perkembangan konseptual dan metodologis pada domain ini, dan juga sekaligus mengidentifikasi research research gap yang mendasari urgensi dari penelitian ini. Jadi yang pertama bisa dilihat berikut, inovasi ada yang pertama Innovation of Branding Building and Character Development in Islamic School, ini oleh Muali dan kawan-kawan. Lalu ada Quality in and Identity in Islamic Education Branding, Exploring Quality, Culture and Sustainability oleh Aziz dan kawan-kawan, Developing Brand Identity and Sales Strategy in the Digital Era, Moderating Role of Consumer Belief in brand oleh Bud dan kawan-kawan. Lalu ada Branding Strategy in Improving Madrasah Competitiveness ini oleh Aminullah dan kawan-kawan. Lalu ada strategi branding image madrasah untuk membangun trust masyarakat ini oleh Miftahuddin dan kawan-kawan. Lalu yang terakhir ada corporate brand orientation, identity, internal image, and corporate identification matters oleh Balmer dan kawan-kawan. Ini bisa saya apa ya? Bisa saya katakan penelitian ini cukup niche ya, cukup niche. Jadi cukup jarang diadakan. Karena itu memang saya tidak menemukan banyak ini, tidak menemukan banyak jurnal terkait yang membahas serupa. Jadi dari studi literatur ini dapat saya simpulkan atau dapat ada beberapa temuan yang saya dapatkan. Jadi yang pertama itu belum ada penelitian yang membahas perancangan identitas brand terhadap institusi pendidikan, terutama pendidikan Islam yang memakai design thinking sebagai tools untuk alat mereka mengadakan penelitian, terutama untuk menggali data ya dan menganalisis data. Jadi belum ada yang memakai design thinking. Yang kedua, ini yang menjadi research gap utama saya sebenarnya. Jadi belum ada penelitian yang spesifik membahas identitas brand pada institusi pendidikan manapun yang masih berada dalam fase brand establishment. Ini saya cari, ini belum ada yang membahas itu. Jadi mungkin ini menjadi research research gap terbesar penelitian ini. Seperti itu. Lalu metode penelitian yang dipakai eh, ada ini ya. Yang pertama metode metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbasis studi kasus. Nah, kenapa dipilih? Karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam persepsi, pemahaman, dan pemahaman stakeholder terkait identitas MA Alif Lam Mim Surabaya. Atau dalam hal ini, karena studi kasus ya, itu tadi yang saya sebutkan itu. Jadi madrasah atau lembaga pendidikan Islam dalam lingkup brand establishment. Dan di sini MA Alif Lam Mim itu dapat mewakili itu semua karena mereka yaitu masih dalam fase brand establishment tersebut. Jadi bisa mewakili halayak yang banyak ya. Lalu yang kedua ada saya menggunakan design thinking, yakni secara spesifiknya double diamond, untuk memfasilitasi proses eksplorasi masalah secara mendalam sekaligus membantu menghasilkan solusi yang relevan berdasarkan kebutuhan stakeholder. Jadi di sini saya memakai flow design thinking ini terutama untuk menggali data dan juga nanti menganalisis data. Tapi menganalisis datanya nanti saya kombinasikan dengan apa yang di sini Bapak dan Ibu bisa lihat dengan menggunakan teknik analisis data tematik analisis. Jadi kalau di design thinking ini ya, ini bisa dilihat di bagian di sebelah ini. eh Mungkin Bapak Ibu juga, bukan mungkin, bahkan mungkin lebih tahu daripada saya. Ini ada, kalau dalam Double Diamond itu ada 4 tahap ya, discover, define, develop, dan deliver. Nah, untuk proses analisis data atau tematik analisis ini sudah memasuki
define, tahap define. Nah, ini di sini saya posisikan di define ini memakai memakai metode analisis data, teknik analisis data, tematik analisis. Nah, ini kenapa menggunakan tematik analisis ini dipilih karena teknik ini dirasa mampu mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data wawancara, yang itu kadang kan berulang ya, karena di sini apa target wawancaranya tidak hanya satu orang. Jadi itu mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data wawancara tersebut. Yang awalnya dari data mentah kita olah menjadi data yang matang dan akan yang akan menjadi dasar untuk perancangan brand identity nanti. Seperti itu. Baik, mungkin berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih eh, atas perhatian Bapak Ibu. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.